Saya mau tanya ini, apakah siapa yang pertama kali mendirikan Syiah? Mohon penjelasannya. Sebenarnya tidak ada yang mendirikan Syiah gitu, Pak. Tidak ada. Cuma ada tuduhan dari pihak anti Syiah, ini, dari orang yang anti Syiah membuat hoax. Hoax itu namanya, yang pertama katanya yang membuat hoax ini diciptakan, didirikan Abdullah bin Sabah, gitu, Pak. Itu katanya, ya. Tuh, jadi kalau Syiah itu nggak ada yang menciptakan. Syiah itu secara alami, kalau Bapak betul-betul mau mencari kebenaran, akan jadi Syiah, gitu, Pak. Kalau Bapak itu betul-betul mencari kebenaran, Bapak akan jadi Syiah. Mana dalilnya, Pak? Ada 2 ayat dalam Al-Quran. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim itu dari Syiah. Itu Syiah itu ada Quran, Pak. Kemudian ada juga firman Allah, hadza min syi'atihi wa hadza min aduhi. Ini dari Syiahnya dan ini dari musuhnya. Jadi kalau kita tidak menjadi Syiah, itu kan, Pak, jadi musuh, Pak. Syiah itu artinya yang mendukung, Pak. Nah, apabila Anda mendukung Nabi Muhammad, Anda disebut Syiah Muhammad. Kalau Bapak itu mendukungnya Imam Ali, Bapak disebut Syiah Ali. Nah, gitu, Pak. Kalau Bapak mendukung 12 imam yang diwasiatkan Nabi itu, Bapak disebut Syiah Imamiyah. Jadi Syiah itu terbentuk oleh kondisi fakta bahwa kita ini harus menjadi pendukung, Pak. Pengikut yang mendukung orang tertentu. Nah, yang mendukung orang tertentu itu direkomendasikan oleh Allah, disebut dalam Al-Quran, atiullah wa atiullah wa ati rasul ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul, dan ulil amri kamu. Nah, siapakah ulil amri kamu? Nah, orang yang taat dengan ulil amrinya itu, maka disebut dengan Syiah. Misalnya, Pak, tadi Ali sebagai ulil amri, maka dia taat dengan Ali, maka disebut Syiah Ali. Orang misalnya menganggap Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian dia taat dengan Abu Bakar itu, maka disebut Syiah Abu Bakar. Nah, Syiah Abu Bakar ini selanjutnya berubah nama menjadi Sunni, Pak. Jadi Sunni itu sebenarnya Syiah juga awalnya, disebut Syiah Abu Bakar. Karena dia mendukung Abu Bakar, mendukung Umar, mendukung Utsman, maka jadilah dia Syiah mereka itu. Dan karena untuk membedakan dengan Syiah Ali, maka disebutlah Ahli Sunnah. Gitu, Pak, cara kita memahami Syiah. Paham makna Syiah? Syiah itu adalah pihak yang mendukung orang tertentu. Kalau Bapak mendukung Rasulullah, Bapak Syiahnya Nabi Muhammad. Kalau Bapak mendukung Ali, Bapak Syiahnya Ali. Kalau Bapak mendukung Abu Bakar, Bapak Syiahnya Abu Bakar. Kalau Bapak mendukung Umar, Syiahnya Umar. Nah, selanjutnya yang mendukung Abu Bakar, Umar ini disebut Ahli Sunnah, Pak. Berubah nama akhirnya, Pak. Jadi Syiah itu sebuah keniscayaan, Pak. Nggak ada yang menciptakannya. Orang yang mengikut orang tertentu karena dia benar, itu disebut Syiah. Gitu. Karena dia benar, saya ikut dia. Maka saya Syiah dia itu. Karena Ali benar, saya ikut Ali, bukan Syiah Ali namanya, Pak. Karena Imam Mahdi itu benar, saya ikut Imam Mahdi, maka Syiahnya Imam Mahdi. Itu makna Syiah asli begitu, Pak. Gak ada yang ciptakan. Oke, Pak. Terima kasih. Sekarang coba sebutkan dalam Al-Quran atau hadis secara tegas Rasul mengatakan bahwa saya Syiah. Hadisnya mana? Dalam Al-Quran mana? Rasulullah sendiri menyatakan bahwa saya Syiah. Atau Ali sendiri menyatakan saya Syiah. Mohon jawabannya. Al-Quran, Pak, dalam surah As-Saffat itu ada namanya, dalam pertama surah Al-Qasas ayat 15 itu tentang wadakhal madinata ala hina ghaflatan min aliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min adwi. Jadi waktu dulu itu Nabi Musa masuk ke kota Memphis, Mesir. Di situ ada orang berkelahi. Ternyata orang berkelahi itu satunya itu adalah Syiahnya Bani Israel, yang satunya itu Syiahnya Allah, gitu, Pak. Makanya hadza min syi'atihi wa hadza min adwi. Ini dari Syiahnya Allah dan ini dari musuhnya Allah. Jadi istilah kata Syiah itu dalam Al-Quran, Pak. Al-Quran surah pertama, surah Al-Qasas ayat 15. Kemudian dalam surah As-Saffat, surah As-Saffat itu surah ke 70 surah ke 37 ayat 83, Pak. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya dari Syiahnya
Allah Ibrahim itu ada yang menafsirkan dari Syiahnya Nuh Ibrahim itu. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang menjadi diri yang mendukung Allah. Maksudnya kan dia seorang nabi, kan dia mendukung Allah. Maka dia disebut Syiah Allah itu. Nabi Ibrahim atau Syiahnya Nuh karena tidak mengikuti jalurnya dakwahnya Nabi Nuh. Jadi istilah kata Syiah itu Al-Quran Pak. Ya gitu. Jadi artinya kalau kita itu harus memahami akar kata Syiah itu ada dalam Al-Quran. Ada 2 ayat tadi saya jelaskan bahwa Syiah itu maknanya positif Pak Al-Quran. Tapi jadi negatif setelah adanya orang anti Syiah. Dan ada kelakuan orang-orang yang ngaku Syiah tapi perbuatannya banyak yang menyesatkan. Akhirnya kita makna Syiah yang maknanya awalnya positif jadi negatif Pak. Begitu. Kemudian kalau Bapak memahami hakikat Syiah yang saya uraikan di atas, Bapak jangan melihat kelompok Syiah, umat Syiah hari ini, jangan melihat kelakuan umat Syiah hari ini, ya kan? Kalau Bapak lihat ke sana, Bapak tidak akan menemukan Syiah yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Karena Syiah yang hari ini kan sudah mazhab Pak, sudah mazhab. Syiah yang awal itu nggak ada mazhabnya, orang yang mendukung aja. Kalau Bapak sudah mendukung Ali, namanya Syiah Ali. Nah sekarang ini masalahnya Syiah sudah menjadi mazhab Pak. Nah itu untuk bersaing dengan mazhab ahli sunnah. Maka saat dia sudah menjadi mazhab, Bapak tidak bisa lagi menemukan kebenaran makna Syiah yang sejati tadi. Begitu Pak prosesnya ya. Kalau hadisnya itu hadis riwayat Hakim Pak, bukan di Bukhari Muslim, riwayat Hakim. Begini kalimatnya, ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizuna yaumal qiyamah. Hai Ali, engkau dan Syiahmu, engkau dan para pendukungmu adalah orang-orang yang beruntung pada hari kiamat. Jadi makna Syiah itu seseorang yang mengikuti serta mendukung orang tertentu karena orang tersebut dianggap benar, diyakini dia sebagai orang yang benar. Seperti Ali tadi kan, al-haqqu ma Ali wa Ali ma al-haqqu. Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali. Akhirnya orang dukung Ali, makanya disebut Syiah Ali Pak. Atau sabda Nabi, man kuntu maulah fahadza Ali maulah. Kalau engkau jadikan aku pemimpin, maka pemimpin selanjutnya adalah Ali. Allahumma adi man adah wa wali man walah. Maka belalah orang yang membelanya, musuhilah orang yang memusuhinya. Akhirnya orang membela Ali dan mengikut Ali, akhirnya disebut Syiah Ali, gitu Pak. Jadi itu artinya jelas Pak, mutawatir hadisnya. Itulah awalnya Pak disebut Syiah. Demikian. Mungkin Bapak bertanya-tanya, kenapa saya termasuk orang yang berakidah Syiah ya? Itu pertama surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maknanya Nabi Adam sebagai khalifah, sebagai amrullah, urusan Allah. Maksudnya Nabi Adam jadi khalifah itu bukan amrunas, bukan urusan manusia memusyawarahkan seorang khalifah. Dia maknanya khalifah itu mutlak 100% urusan Tuhan. Manusia nggak boleh ikut campur gitu. Artinya nggak ada manusia, apalagi zaman itu kan belum ada manusia yang lain kan, nggak ada orang bermusyawarah, rapat atau pemilihan umum atau apa untuk memilih seorang khalifah. Artinya khalifah itu mutlak Tuhan yang milih, gitu. Ya kan, bukan manusia gitu. Contoh lagi yang kedua ayat Al-Quran dalam surah Shad. Surah Shad itu surah ke 68 ayat ke 26 ya. Allah berfirman, ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Hai Daud, aku telah menjadikan engkau seorang khalifah di muka bumi dan hukumilah manusia dengan keadilan. Jadi Nabi Daud jadi khalifah itu juga nggak ada rapat manusia, nggak ada musyawarah manusia. Memang Allah yang ngangkat dia jadi khalifah itu, nggak ada manusia rapat bermusyawarah gitu lah. Nah itu Pak. Yang kemudian firman juga di dalam surah Al-Baqarah 124 Pak.
Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdzal zalimin. Nah, ayat ini menjelaskan Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhan, kemudian dia lolos ujian itu, dan dengan ujian itu lalu Allah berfirman kepadanya, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku jadikan engkau, hai Nabi Ibrahim, sebagai imam. Jadi pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai imam itu beda-beda waktunya, Pak. Dia sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, tapi belum jadi imam lagi. Lalu dijadikan Allah imam dengan ujian tertentu. Nah, Nabi Ibrahim menjadi imamul linnas, imam untuk seluruh manusia, juga nggak hasil rapat, Pak. Nggak hasil surah, nggak hasil musyawarah. Bukan hasil voting daripada umat manusia, tidak. Tapi semata-mata pilihan Allah. Itulah Al-Quran berkata. Nah, yang jadi masalah kita hari ini, khalifah atau imam itu dimusyawarahkan, Pak, dirapatkan. Walaupun ada ayat musyawarah dalam Al-Quran, ada ayat-ayat memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah, tapi masalah khalifah nggak bisa dimusyawarahkan, Pak. Kalau menurut Al-Quran, kita musyawarah pada perkara-perkara lain saja. Masalah imam, masalah khalifah itu kan urusan Allah. Allah yang lantik, Allah yang ngangkat. Kenapa kita bermusyawarah? Kalau ada perintah bermusyawarah dalam Al-Quran itu ada memang, tapi bukan untuk itu, untuk hal-hal lain selain apa yang telah diputuskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Nah, karena itulah di dalam hadis Nabi tentang adanya 12 imam Syiah itu karena telah ditetapkan oleh Allah. Makanya dia jadi imamnya orang Syiah itu, Pak. Karena Allah yang jadikan, Allah yang menetapkan melalui wasiat Nabi, Pak. Nah, terus umat bermusyawarah. Nah, kalau sudah musyawarah, Pak, berarti bukan agama, politik. Makanya muncullah Khulafair Rasyidin itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sudah politik, Pak, bukan agama. Karena menurut Al-Quran, khalifah atau imam dilantik oleh Allah tidak dimusyawarahkan. Saat sudah dimusyawarahkan, jadilah politik, bukan agama. Maka muncullah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Khulafair Rasyidin itu. Berarti Khulafair Rasyidin bukan pemimpin agama, tetapi pemimpin politik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu pemimpin politik umat Islam. Nah, pemimpin agama umat Islam itu bukan dilantik manusia. Itulah 12 imamnya Syiah, Pak. Nah, itulah alasannya saya beriman dengan 12 imam, karena lantikan Allah, urusan Allah, amrullah, bukan urusan manusia untuk melantiknya. Kita cukup taat saja kalau Nabi mewasiatkan, setelah aku wafat nanti kamu ikut ini orang. Isna atsara imaman wa isna atsara mahdiyan. Ikutlah 12 imam, 12 mahdi, kata Rasulullah. Nah, itulah pemimpin agama. Nah, pecahnya Sunni dan Syiah itu rahasianya apa? Orang Sunni ikut pemimpin berdasarkan surah, rapat, dan voting, pemimpin politik. Orang Syiah tetap setia dengan pemimpin lantikan Allah tanpa voting, tanpa musyawarah. Itulah 12 imamnya Syiah itu. Karena berdasarkan wasiat Nabi, kutiba alaikum idza hadara ahadukul maut antaraka khani wasiyah lil walidain wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Itu ayatnya tentang perintah kepada Nabi untuk menulis wasiat di malam Senin waktu wafatnya. Kemudian wasiat itu menjelaskan setelah beliau wafat, pemimpin agama umat Islam ini adalah 12 imam, 12 mahdi. Tetapi setelah itu Rasulullah wafat, terjadilah musyawarah di Sakifah, terjadilah pemimpin umat yang lain dalam bidang politik. Di bidang agama sudah diwasiatkan Nabi, di bidang politik dimusyawarahkan oleh umat. Nah, akhirnya pecahlah Islam jadi Sunni dan Syiah. Malangnya kan, kenapa pecah? Yang satu ikut pemimpin politik, yang satunya ikut pemimpin agama. Nah, kalau pemimpin politik itu urusan dunia, sedangkan pemimpin agama, Pak, urusan akhirat. Karena kita nanti mati di akhirat nanti, dipanggil bersama pemimpin agama kita di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-71, ya, surah ke-17 mengatakan, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah suatu hari nanti di akhirat nanti, kita akan dipanggil bersama imam kita. Imam agama, bukan imam politik. Pemimpin agama, bukan pemimpin politik. Makanya 12 imam itu adalah pemimpin agama sebenarnya.
maka harus kita ikut, dan kita akan dipanggil nanti di akhirat bersama pemimpin agama sesuai dengan Al-Isra ayat 17 itu. Al-Isra surah ke-17 ayat ke-71, bahwa suatu hari nanti kita di akhirat dipanggil bersama pemimpin agama kita. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah suatu hari setiap orang dipanggil bersama imamnya atau bersama pemimpin agamanya, bukan pemimpin politiknya. Kita di Indonesia pemimpin politik presiden, kita nggak akan dipanggil bersama presiden karena itu pemimpin politik. Tapi siapakah pemimpin kita agama kita hari ini? Menurut hadis riwayat Nabi, pemimpin agama kita hari ini adalah Imam Mahdi, Pak. Karena Nabi bersabda dalam surat wasiatnya, fa iza hadratul wafat falyusallimha ila ibnihi awwal muqarrabin lahu salasatu asami ismun ka ismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa ismu salis al-Mahdi huwa awal mukminin. Makanya Islam yang lurus itu adalah Islam yang mengikuti kepemimpinan Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman. Itulah yang saya temukan sekarang. Demikian Pak penjelasan saya kepada Bapak kenapa saya memilih jalur ini sesuai ayat Al-Quranul Karim. Semoga Bapak paham penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pertanyaan dari teman namanya Sofyan itu, Pak, menanya tentang Syiah. Nah, itu jawaban saya, Pak. Jadi boleh boleh di audiokan juga, Pak, dibuat video juga itu, Pak. Pak Bang Kismet. Tolong dibuatkan video saya antara Pak Sofyan dengan saya. Pertanyaannya kenapa saya berakidah Syiah, kan mungkin. Ya itu jawaban saya, Pak. Bahwa buat itu presentasi saya itu Bapak dengan Pak Sofyan itu Bapak buat video kan. Mohon bantuan Pak Bang Kismet.